Tidak direstui orang tua, seorang mahasiswi tega membunuh bayinya. Bersama kekasih, pelaku menguburkan buah hatinya tersebut. Mahasiswi berusia 23 tahun ini digiring polisi karena tega membunuh darah dagingnya. Ia menghabisi bayi berjenis kelamin laki-laki yang baru dilahirkannya. Setelah dibunuh, ia lalu menaruh bayinya di atas plastik lalu menemui kekasihnya untuk mengubur jasad anak tak berdosa tersebut. Warga desa Rembang, Kecamatan Ngadiluih, Kabupaten Kediri ini mengaku takut jika keluarganya mengetahui kehamilannya. Apalagi orang tuanya tak pernah merestui hubungannya dengan sang kekasih. Kasus pembunuhan terungkap saat mahasiswi di universitas swasta di Kediri dan kekasihnya akan menguburkan jasad bayi di pemakaman umum. Warga yang curiga kemudian melaporkannya ke pihak yang berwajib. Yang dilakukan ini oleh seorang perempuan terhadap anak bayinya yang baru dilahirkan. Karena memang pelaku ini berusaha menyembunyikan kehamilannya terhadap orang tua. Orang tua ini tidak setuju hubungan antara si pelaku ini dengan pacarnya. Sehingga ketika bayi ini lahir di rumah, pelaku ini takut kalau bapaknya mengetahui. Pelaku akan dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan hukuman 15 tahun penjara. Danus Sukendro melaporkan dari Kediri, Jawa Timur. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tentu saja kita mengutuk pembunuhan bayi yang tadi sudah kita lihat informasinya, juga turut prihatin, apalagi kedua pelaku masih sangat muda. Ustaz Atabik, motif pembunuhan bayi ini adalah terganjal restu orang tua. Nah, apa yang bisa kita sampaikan kepada para pemuda yang begitu ingin menikah tetapi tidak mendapatkan restu orang tua? Masya Allah, pernikahan itu sejatinya bukan hanya mempertemukan dua manusia, tapi mempertemukan dua keluarga besar. Keluarga dari pihak laki-laki, keluarga dari pihak perempuan. Karenanya kita memahami filosofi dari pernikahan. Bagaimana mungkin hanya bersatu dua orang, manakala yang lainnya diabaikan. Karenanya penting mendapatkan restu orang tua. Kenapa? Karena orang tua adalah insya Allah surga kita semua. Orang tua ini akan memberikan pertimbangan-pertimbangan demi kebaikan kita. Namun, anak itu boleh berkomunikasi dan diperbolehkan oleh agama untuk berkomunikasi, menyampaikan pandangan. Asalkan tentu pandangan-pandangannya juga dengan bahasa yang baik, ya, dengan bahasa yang bakti kepada orang tua. Misalnya, maaf ayah dan ibu, ini kalau kami tidak segera menikah, mungkin kami akan melakukan perbuatan zina. Jika ia menyampaikan dengan baik, orang tua juga memahami. Demikian juga restu orang tua ini bukan sekedar untuk urusan dunia, tapi restu ridho orang tua adalah untuk urusan akhirat kita. Bukankah kita berkeluarga tidak hanya di dunia, kita merasakan nikmatnya surga dunia, tapi kita sangat berharap dan bermohon agar surga dunia itu bersama keluarga juga Allah kekalkan hingga surga di yaumil qiyamah. Karenanya masih banyak solusi sesungguhnya ketika orang tua tidak merestui. Dan kita yakinlah, restu orang tua adalah tiada terkira. Manakala orang tua tidak merestui, berarti ada sesuatu yang dipertimbangkan tidak layak atau tidak patut. Dan kita punya pilihan untuk berkomunikasi. Kita punya pilihan untuk menyampaikan pandangan kita. Namun kita tidak boleh memaksakan, manakala insya Allah orang tua itu berpikiran yang terbuka. Orang tua itu hanya menginginkan kebaikan kita semua. Tidak ada di dunia ini orang tua yang menginginkan keburukan. Semua orang tua ingin anaknya lebih baik. Karenanya kita sebagai anak, selain mematuhi, kita juga bisa berkomunikasi agar mendapatkan ridho dan restu orang tua. Ustaz, tadi kan kita sudah membahas tentang restu orang tua kepada anak. Nah, bagaimana jika misalnya orang tua melihat anaknya bertemu atau membawa kekasihnya ke rumah, kemudian apa yang harus dilakukan orang tua? Apakah langsung menyuruh untuk menikah atau bagaimana yang harus dilakukan oleh orang tua? Ya, orang tua ini ya berharap bahwa anak ketika bertemu dengan siapapun adalah dalam rangka melangsungkan sebuah mahligai rumah tangga. Dalam tanda kutip, pacaran dan sebagainya itu kan media agar kemudian terjadilah pernikahan yang sakral, pernikahan yang suci. Karena ketika ada anak membawa kekasihnya, maka orang tua patut tahu
sesungguhnya ya hubungan mereka ini apakah hanya hubungan main-main dalam tanda kutip, hanya sekedar kesenangan, hanya sekedar maaf ya bersenang-senang saja. Orang tua patut untuk memberikan masukan bahwa hubungan kalian itu jangan sampai hubungan yang hanya duniawi, hanya kesenangan belaka. Kalau kalian serius ya melangsungkan hubungan, maka persiapkanlah diri kalian untuk menikah. Tidak boleh juga memaksa agar menikah segera gitu ya, menikah secepatnya. Namun orang tua bisa menyampaikan, persiapkan diri kalian. Kalau kalian serius untuk membangun rumah tangga, persiapkan segala-galanya. Persiapkan rohaninya, persiapkan jasadnya, persiapan pula perbekalan-perbekalan yang lain. Orang tua berhak untuk bertanya, orang tua juga berhak untuk membimbing, orang tua pula berhak untuk menuntun anaknya agar hubungan dengan yang lain itu bukan hubungan yang dilarang oleh agama, bukan pula hubungan yang dilarang oleh negara, tapi hubungan yang direstui oleh agama, juga hubungan yang dibolehkan oleh negara kita, insya Allah. Baik.